Sedikit klarifikasi, sebenarnya video admin yang kemarin itu ya soal rumor episode Z ternyata cuman hoax doang. Iya, admin kemakan sama hoax ya. Jadi sorry banget buat videonya yang sudah terlanjur admin upload ya. Jujur admin baru tahu loh. Waktu tadi malam sudah diupload kan. Ya anggap aja itu video pendongeng handal malam-malam. Jadi ya lanjut ke video. Halo semuanya, selamat datang di channel Shanime Tokusatsu. Di video kali ini, Atma bakal nge-breakdown sekaligus bahas-bahas singkat Ultraman Trigger episode ke-24-nya, yang berjudul The Ruler of Shadow. Jadi tak berlama-lama, langsung aja ke breakdownnya cuy, let's go! Di awal episode, terlihat Nurse Desa yang mencoba untuk menyelamatkan Yuna, namun terhalang oleh kegelapan Megalozoa, yang membuat Aketo dan Kengo bergerak sendiri untuk menyusul Yuna. Di sana, Yuna yang hampir saja terkena serangan dari Megalozoa pun berhasil diselamatkan oleh Akito, dan Kengo juga langsung Henshin menjadi Ultraman Trigger. Namun, dengan mudah berhasil dilumpuhkan oleh Megalozoa. Yuna pun berusaha untuk mengorbankan dirinya agar dapat menggunakan kekuatan dari Eternity Core, yang pada saat itu sedang tidak stabil akibat kegelapan yang ada pada Carmilla. Namun, hal itu dapat dihentikan oleh Akito. Di sisi lain, Nurse DC pun berhasil menembakkan Nurse Cannonnya ke arah Megalozoa. Sedangkan Trigger berubah ke mode glitter triggernya dan menggunakan dua pedang sekaligus, yaitu Circle Arms dan Glitter Blade. Di sisi lain, Ignis pun datang dan membantu Trigger. Pada awalnya mereka berhasil memojokkan Megalozoa, namun ternyata Megalozoa belum berakhir di sana dan terus menyerang kegelapan yang ada. Mereka pun bergegas pergi dari sana. Di Nurse DC, Kengo pun diobati oleh Yuna. Shin pun beralih ke planet Mars, yang dimana di sana sudah ada berita mengenai kemunculan Megalozoa di bumi. Dan akhirnya sosok ibu dari Kengo pun kembali dimunculkan pada episode kali ini. Beralih ke markas, God Select pun mendapat bantuan untuk memperbaiki Nurse DC. Di sini, Pazuma pun datang sambil memberitahu kalau energi dari Eternity Core telah bocor ke seluruh dunia, yang menyebabkan para kaiju mengungsi. Dan di saat seperti itu, planet bumi dalam keadaan terancam. Pazuma pun bertanya tentang keadaan Kengo sambil melihat tanaman relief milik Kengo, yang akhir-akhir ini jarang banget dilihatin tentang tanaman ini. Yang padahal waktu di awal-awal episode, tanaman ini tuh sering banget disorot. Shin pun beralih ke tempat Kengo yang tengah ditemani oleh Yuna. Di sana, alam bawah sadar Kengo pun dapat membawanya ke tempat ibunya. Dan ibunya nggak kaget sama sekali melihat kemunculan Kengo yang secara mendadak ini. Ia membuat Kengo heran. Namun ibunya mengatakan bahwa ia tahu banyak tentangnya. Di sini Kengo mengatakan kalau dia ternyata adalah inkarnasi dari cahaya. Ibunya pun tidak terlalu terkejut mendengar hal tersebut, karena ternyata Kengo memang bukan anak kandungnya. Yang dimana 21 tahun yang lalu, Kengo yang masih bayi ditemukan oleh Raina di runtuhan kuno tersebut, dan memilih untuk merawatnya. Dia juga tahu kalau Kengo adalah inkarnasi dari cahaya setelah ia memeluk Kengo waktu pertama kali menemukannya. Makanya dia sudah tahu kalau suatu saat nanti Kengo akan meninggalkannya, dan dia sudah siap akan hal itu. Dia juga bilang meskipun Kengo adalah inkarnasi dari cahaya, ia tetap adalah anaknya yang sangat berharga. Di sini Kengo pun kembali menghilang dan sadar dari pingsannya. Namun saat ia sadar, Megalozoa pun kembali melakukan pergerakan, dan terlihat ia telah berubah wujud menjadi Megalozoa tahap akhir. Kengo pun mengatakan kalau Megalozoa akan pergi ke arah mereka karena ia sedang mengincar Kengo. Di sana Tenshin yang bingung pun bertanya kepada Kengo, kenapa Megalozoa bisa sampai mengincarnya? Dan disinilah Kengo pun mulai mengungkapkan identitasnya sebagai Ultraman Trigger. Dan entah kenapa admin langsung keinget waktu identitas Asuka yaitu Ultraman Dyna yang juga terbongkar. Mungkin ini referensi dari situ kali. Di sana, Ignis pun bersedia untuk membantu mereka mengalahkan Megalozoa. Dan dari sinilah pertarungan yang sesungguhnya akan dimulai. Dan Ultraman Trigger episode ke-24 ini pun habis. Selanjutnya kita bakal masuk dalam sesi bahas-bahasa cuy. Yang pertama, admin ngebahas tentang Megalozoa, yang merupakan evolusi dari Carmilla. Menurut admin, kemunculan Megalozoa ini bisa dibilang lumayan menegangkan ya. Apalagi waktu dia berevolusi lagi menjadi tahap akhirnya. Itu udah creepy parah sih. Dan kalau ditanya puas apa enggak, admin sih jujur ya lumayan puas sih. Dan lebih puasnya lagi bakal yang kita lihat di final episodenya. Harusnya lebih greget sih daripada yang ini. Yang kedua, admin ngebahas tentang Circle Arms mirip Trigger, yang akhirnya setelah sekian lama dimunculin lagi ya.
Dan lumayan keren juga, apalagi kalau udah dikomboin sama Glitter Blade, udah the best parah ya. Dan menurut admin cocok-cocok aja kalau misalnya dia dipakai, mengingat ini lagi keadaan yang genting, beda kayak sebelum-sebelumnya. Giliran dibutuhin malah nggak dipakai, kan greget ya kita ngelihatnya. Yang ketiga, admin ngebahas tentang identitas Kengo sebagai Ultraman Trigger yang sudah terbongkar kepada para anggota dari Gas Select lainnya, yaitu Marlulu, Nanase, dan Tenshin. Dan kalau kita lihat, ini referensinya ke Daina sih, waktu identitas Asuka terbongkar. Dan momennya juga emang persis banget sih waktu dalam keadaan genting. Dramanya dapat banget, dan pengembangan karakter mereka juga udah makin baik dari sebelumnya. Pokoknya nggak protes sama sekali lah. Yang keempat itu kemunculan dari ibunya Kengo yang setelah sekian lama nggak pernah dimunculin lagi dari episode-episode pertamanya Ultraman Trigger. Dan menurut admin cocok aja kalau misalnya dia ditampilin lagi. Kan aneh aja gitu kalau misalnya dia cuma muncul beberapa kali aja di series ini, sama kayak tanaman rilehnya Kengo. Yang kelima, admin ngebahas tentang Riley, yaitu tanaman Kengo, sama seperti yang aku sebutkan tadi. Kalau dia memang jarang banget disorot semenjak dari pertengahan episodenya sampai sekarang, tapi akhirnya dia dimunculin lagi di sini. Dan admin masih berharap sih kalau tanaman Riley ini bakalan punya peran penting di sana, mengingat dia juga lagi-lagi disorot di episode kali ini. Yang keenam, admin ngebahas tentang masa lalunya Kengo, yang ternyata bukan anak dari Laina, melainkan dia ditemukan di reruntuhan kuno Mars 21 tahun yang lalu. Sebelumnya ada juga teori yang bahas ini, dan ternyata bener loh. Admin juga nggak kaget sebenarnya, karena dari awal ibunya Kengo ini memang udah kayak biasa aja gitu. Kayak dia ini udah tahu kalau misalnya Kengo nantinya bakalan kayak gini, bakalan jadi Ultraman dan menyelamatkan dunia. Dan menurut admin, Raina ini cocok loh sebenarnya buat jadi ibunya Kengo. Yang ketujuh, admin ngebahas tentang Entity Core yang ternyata nggak sepenuhnya diserap oleh Carmira, karena energi dari Entity Core ini dikatakan telah bocor akibat kegelapan dari Megalozoa. Jadi posisinya sekarang bumi dalam keadaan tidak baik-baik saja. Dan bahkan bukan cuma bumi saja yang dalam bahaya, melainkan seluruh alam semesta juga akan ikut terhapus. Jadi emang gak main-main sih kekuatan dari Entity Core ini. Dan mungkin itu aja yang bisa bahas di video kali ini. Admin gak nyangka aja sih udah sampai episode ke-24, yang dimana minggu depan seri Ultraman Trigger ini akan berakhir. Tapi semoga aja seri selanjutnya akan mengikuti jejak Trigger, yang bisa admin bilang cukup sukses buat membawa suasana penonton. Jadi admin menyebutnya Ultraman 3 2.0. Oke, jadi mungkin itu aja. Thank you banget buat yang udah nonton video ini sampai habis. Like video jika kalian suka, subscribe juga channel ini biar kalian gak dijepret sama Bang Leo. Follow juga Instagramnya @shine_tokusatsu. Donasi bagi yang mau, link di deskripsi. Dan sampai jumpa di video pembahasan Ultraman Trigger selanjutnya. Bye.